Malam ketika berita itu saya dapat dari salah seorang staf Bawaslu. Saya dalam posisi sudah mudik di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian. Saya disampaikan oleh staf, Pak Ketua, ini ada berita, tapi saya tidak berani menyampaikan Pak Ketua. Saya takut ini ada orang iseng. Saya bilang, berita apa? Ini Husni Kamil Manik meninggal dunia malam ini di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Saya lantas dengan spontan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba telepon Sekjen Bawaslu. Staf tadi menelpon Sekjen Bawaslu mengatakan saya belum dapat berita itu. Lalu kemudian dalam hitungan beberapa saat muncul breaking news di salah satu TV nasional yang menyampaikan informasi. Demikian juga ada keterangan dari Pak Ketua KPU, Pak PLT Ketua KPU yang menegaskan informasi itu benar. Saya lantas mengumpulkan keluarga besar saya, ibu mertua, istri dan anak-anak saya. Nah, ini saudara terdekat Bapak meninggal, Pak Husni, dan semuanya tahu. Lalu malam itu kita memulai membaca tahlil. Lalu segera saya mengajak staf untuk bergerak perjalanan darat dari Jember ke Surabaya. Saya sendiri yang bawa mobil, Pak. Dalam sejarah jarang-jarang saya membawa mobil di malam hari. Saya membawa mobil sampai ke Juanda, lalu cari tiket, alhamdulillah dapat bersama Mas Arif Budiman. Saya mau menggambarkan bahwa kalau bukan karena takdir Allah, maka saya orang pertama yang susah menerima kejadian ini. Sekali lagi, kalau bukan karena takdir Allah, saya pasti protes kematian Pak Husni yang sangat baik. Orang yang dalam pandangan saya tidak ada cacat. Wallahi tidak ada cacat. Tidak ada cacat beliau. Bagaimanapun orang mengkritik, menyerang beliau, baik di RDP, di forum-forum apa, beliau dengan cool, dengan tenang, menjawab, merespon, memberikan penjelasan dengan sangat sabar. Saya kira kita semua menyaksikan bagaimana beliau memimpin KPU, memimpin pengelolaan pemilu, menjawab setiap keberatan orang, menjawab setiap protes orang, dan akhirnya orang bisa menerima dengan senang hati disebabkan karena tutur kata beliau, disebabkan dengan kesantunan beliau. Saya lebih tua 4 tahun dari Pak Husni, tapi saya harus akui demi Allah, beliau adalah guru saya dalam ilmu pemilu. Saya banyak belajar bagaimana menata emosi. Maaf, saya dari Bugis Makassar. Agak susah menata emosi saya. Kalau sudah ada orang yang satu kali kasih penjelasan masih tidak menerima, biasanya maaf, saya agak terpancing itu merespon untuk kedua kalinya. Tapi Pak Husni benar-benar santun, sabar. Kadang-kadang kalau di DPR, ketika ada 1-2 anggota DPR memberikan serangan yang keras pada Bawaslu, setelah saya jawab, masih diserang, biasanya nada saya agak tinggi juga. Beliau dengan tepukan tangan di paha saya tidak lupa sebelah kanan. Pak Muhammad sabar, sabar, sabar. Begitu terus cara beliau menenangkan saya di samping. Sabar Pak Muhammad, sabar Pak Muhammad. Walhasil agak sulit kita menemukan figur seperti beliau. Saudara-saudaraku semua, kita sangat kehilangan. Mudah-mudahan insya Allah keteladanan beliau kita bisa lanjutkan. Kepemimpinan beliau kita bisa lanjutkan. Yang kedua, beliau selalu memperjuangkan kepentingan lembaga KPU. Saya syahid, termasuk kesejahteraan teman-teman KPU. Beliau kalau ketemu presiden dengan cepat, dengan respon, Pak Presiden saya minta waktu ini, teman-teman KPU ini surat kami sudah sekian lama. Dengan sabar beliau. Presiden, baik saya akan cek. Ketemu Wapres, Pak, ini teman-teman punya kesejahteraan, mohon diperhatikan. Kalau saya sebentar lagi berakhir, Pak, tapi saya mau organisasi ini, teman-teman staf saya, pelanjut saya itu bisa menikmati kesejahteraan yang layak, fasilitasi yang layak dari negara. Ketemu Menteri Keuangan, beliau dengan sabar. Bahkan sempat satu kali menjelang Ramadan, kami bertiga di ruangan Wapres. Saya, almarhum Pak JK. Selain melaporkan persiapan pilkada, juga beliau membawa sendiri tumpukan map. Belum pernah saya melihat seorang ketua KPU yang terhormat membawa sendiri mapnya, yang membuat tangannya sendiri penuh dengan map. Saya bilang, Ketua, saya bantu. Dia bilang, tidak. Di sini ada hajat hidup teman-teman saya, Pak Ketua. Jangan bantu saya, Pak Muhammad. Saya masih bisa. Dalam map ini ada hajat hidup orang-orang KPU. Di sini hajat hidup, biar saya bawa sendiri. Biar saya kawal sendiri aspirasi teman-teman saya, Pak Muhammad. Karena saya lihat kebanyakan, mapnya sangat besar. Sementara protokol tidak bisa masuk karena sudah di ruangan steril. Beliau bawa sendiri map itu yang penuh, tangannya sebelah kiri. Saya ingat betul. Pak Ketua, saya bantu. Kelihatannya sangat berat. Jangan.
Biar saya Pak Muhammad yang kawal. Saya mau sampaikan ke Wapres ini. Di sini hajat hidup teman-teman saya Pak Muhammad. Biarkan saya mengawal sendiri. Saya terharu melihat seorang Husni Kamil Manik. Lalu disampaikan map itu, Pak Wapres, ini surat saya secara berkala. Apa kebutuhan kami yang sepertinya belum direspon. Saya perhadapkan kepada Pak Wapres. Tidak lama masuk Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, Pak Wapres, duduk saudara Menteri Keuangan. Ini urusannya KPU kok sudah berapa kali saya tanya sama kamu, kok tidak ada perkembangan. Saya lihat Pak Wapres waktu itu keluar Makassarnya. Tahu enggak, ini saudara Husni dan saudara Muhammad ini yang memilih kami ini. Yang memberikan SK Presiden itu saudara Husni, tanda tangannya Husni. Apa masalahnya negara ini tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan teman-teman KPU? Menteri Keuangan, baik Pak, saya perhatikan. Walhasil, poin saya bahwa beliau benar-benar pemimpin yang baik. Ini filosofi Nabi Muhammad. Dalam urusan perang, ketika pemilu legislatif, pilpres, pilkada, Pak Husni dan 6 komisioner KPU tampil di depan Pak. Menghadapi pertanyaan partai politik. Menghadapi pertanyaan peserta pemilu. Dengan sigap, dengan cerdas, dengan solutif. Beliau sendiri tidak mendelegasikan kepada Sekretariat Jenderal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta pemilu partai politik. Dan semuanya bisa terjawab dengan baik. Tetapi ketika menikmati rampasan perang, beliau di belakang. Saya tahu tunjangan kinerja sekjen itu lebih duluan beliau perjuangkan daripada uang kehormatan teman-teman KPU yang baru saja disetujui oleh pemerintah beberapa saat yang lalu. Ini filosofi Nabi Muhammad. Kalau perang di depan, menikmati rampasan perang, beliau selalu di belakang. Dan itu ada figur Pak Husni Kamil Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.